Oke, Low Vision Sense di sini. Kenapa dikasih nama Low Vision? Nah, karena gue nya Low Vision. Dah, sampai situ aja. Titik. Kali ini gue bakal bahas tentang parfum ya. Jadi buat kalian yang bingung mencari parfum atau yang lagi melek parfum, ini video yang pas buat kalian tonton sampai habis. Simak terus step-stepnya. Oke, tapi di sini kita nggak bahas tentang brand-brand parfum yang khusus ya, yang spesifik gitu. Tapi ini akan membantu untuk kalian memahami karakter kalian masing-masing, bisa mengerti apa yang kalian pengen nantinya, sehingga bisa menambah tingkat confidence dari pribadi masing-masing. Harapannya seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke poin yang pertama. Yang pertama adalah mindset untuk melek parfum dulu. Ya, ini gimana ya? Ternyata masih banyak di luaran sana itu yang menganggap parfum itu nggak penting ya, teman-teman. Ah, buat apa sih beli parfum mahal-mahal? Buat apa sih? Cuman buat wangi-wangi aja, yang penting wangi. Nah, ini yang harus kita rubah ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mengamati betul, parfum ini sangat menambah presentasi charm-nya kita di hadapan lawan bicara kita atau orang lain lah, atau bisa memposisikan diri kita lebih percaya diri saat kita berinteraksi sosial. Itu penting banget. Ini sangat mempengaruhi karir, mempengaruhi orang menilai kita, mempengaruhi faktor X yang ngerasa bahwa oh kayaknya orang bisa menilai diri kita lebih baik gitu. Nah, parfum ini benar-benar berpengaruh di situ. Terutama nih buat orang-orang introvert. Rata-rata orang mikir gini, orang introvert tuh aduh parfumnya apa aja yang penting wangi lah. Nggak gitu, teman-teman. Bahkan orang introvert ini itu sangat-sangat perlu parfum. Kenapa? Karena gini, orang introvert itu kan susah ya untuk berinteraksi dengan orang lain atau untuk bersosialisasi gitu, susah. Nah, karena kondisinya seperti ini, nah kita perlu parfum ini ya untuk menambah confidence diri kita gitu, menambah kepercayaan diri kita, sehingga orang lain yang ngajak bicara kita itu bisa lebih respect dengan wewangian yang dipakai gitu. Nah, jadi kita sendiri nggak perlu terlalu susah-susah untuk menyeimbangkan pembicaraan gitu. Wanginya udah asik, udah enak, moodnya udah bagus lawan bicaranya. Jadi sehingga kita bisa terbantu dengan faktor-faktor itu. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini, pahami karakter kalian. Karakter itu apa ya? Dimulai dari aktivitas. Ya, aktivitasnya termasuk sebagai karakter ya, teman-teman. Misalnya, kalian nih kerja kantoran, nah, atau kalian nih pengusaha, atau kalian ini memang kerjanya hanya di rumah, atau maksudnya kerja di rumah itu WFH, atau memang usahanya di rumah gitu ya, atau yang berkeringat dan yang lain-lain. Nah, ini kalian harus pahami dulu. Nah, kalau teman-teman udah ngerti aktivitas, nah kita masuk lagi ke karakter berikutnya adalah intonasi bicara. Intonasi bicara yang gue maksud di sini tuh intonasi yang misalnya sukanya yang rada-rada bawel. Kadang ada ya orang yang tipenya mbrebet gitu. Mbrebet tuh apa ya, bawel gitu. Ada yang tipenya cool, ada yang santai gitu ya. Nah, teman-teman coba perhatikan diri sendiri kayak gimana karakternya. Kemudian dari situ style pakaiannya. Style pakaiannya itu kayak gimana misalnya kalau lagi kerja, kalau lagi hangout. Nah, makanya gue merekomendasikan ke kalian semua kalau memang stylenya ini suka berubah-ubah dari jam sekian berubah stylenya. Cari parfum yang memang sesuai dengan kondisi style kalian dan di mana tempat kalian berada. Nah, itu sangat penting banget dan sangat mempengaruhi betul ya, teman-teman. Oke, jadi bisa beli parfum itu lebih dari 2 ya. Nah, oke, ini yang nomor 2. Intinya pahami karakter kalian dulu. Nah, kalau misalnya kita lanjut ya, poin yang nomor 2 ini, kalau misalnya kalian ini sukanya di luar keringetan, berarti pilihlah parfum yang baunya lebih fresh,
yang dia makin keringetan, makin fresh baunya, tinggal respray lagi kan gitu. Kalau kalian lebih di kantor atau di sekolah ya, cari-cari parfum yang memang ada freshnya, ada bau-bau floralnya, yang sweet gitu ya, yang orang-orang di sekitar kita itu ngerasa nyaman kalau deket kita. Nah, itu penting banget, teman-teman. Kalau kalian seorang bos, seorang pengusaha, berarti cari wewangian yang memang dia membawa elegan ya, membawa luxury, membawa sehingga pandangan orang lain terhadap kita, terhadap kalian ini jauh lebih tinggi gitu, teman-teman. Serasa disegani gitu ya. Tapi ada yang juga tipe orang yang dia bos tapi pengen deket juga dengan karyawannya, pengen deket banget dengan yang teman-temannya. Nah, dia bisa gunakan parfum yang jauh lebih calm down ya, ketika ada freshnya, kemudian ada bau-bau elegannya lah. Nah, itu dipahami dulu ya karakternya. Baru kita masuk poin yang ketiga. Oke, yang ketiga ada dua opsi ya. Kalau teman-teman sibuk, berarti teman-teman nggak bisa melakukan poin yang ketiga ini, tapi ada solusinya. Nah, kalau teman-teman nggak sibuk, teman-teman bisa lakukan ini. Poin yang ketiga adalah riset dari wewangian itu tersebut. Orang nyebutnya kalau di parfum adalah notes ya. Notes itu seperti apa ya, wangi-wangi yang terkandung dalam parfum itu. Misalnya ada bau lavendernya, ada bau bergamotnya, ada bau paculinya, ada tongkabinnya. Nah, teman-teman ini riset sendiri sambil sniff-sniff parfum di toko-toko gitu ya. Tapi kalau kalian ini nggak sempet dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dan buat apa sih? Nah, kalian bisa nonton influencer-influencer yang bahas tentang parfum. Kalian ini nyari parfum yang seperti apa? Tapi ada mindset seperti ini ya. Nanti kita akan masuk ke poin yang keempat ya. Nanti tapi. Nah, kalau udah teman-teman ngerti mana sih yang mau dicari, bukan dari brandnya ya, bukan dari brandnya, tapi dari karakter parfum itu, wewangian dari parfum itu. Mau brandnya apa aja sih nggak ada masalah, oke? Nah, pahami itu dulu. Nah, kalau teman-teman memang punya banyak waktu, ya coba sniff-sniff ke toko-toko parfum. Mungkin kalian akan jatuh cinta banget ketika masuk ke dunia itu, kan gitu. Jadi, teman-teman jauh lebih care lagi dunia parfum gitu ya. Ini yang poin yang ketiga. Kita masuk yang poin yang keempat. Ini adalah budget. Nah, budget berapa yang teman-teman bisa spend ya? Karena parfum ini beragam banget, dari harga puluhan ribu sampai harga puluhan juta. Nah, itu ada, tergantung dari kuat enggaknya kalian untuk membeli itu. Tapi mindsetnya gini, yang tadi gua mau jelasin di poin yang ketiga. Mindsetnya, banyak di luaran sana memang parfum-parfum desainer yang harganya mahal-mahal. Ada banyak juga parfum clone yang dia nge-clone parfum desainer yang mahal tadi, tapi dengan harga yang cukup reasonable gitu ya. Tapi mindsetnya lebih baik begini, bukan pengen mencari bau dari parfum yang mahal kemudian nyari clone-nya, enggak gitu maksudnya. Yang penting adalah wanginya pas buat kalian, it's okay. Apapun brandnya, apapun harganya, itu paling pas. Sehingga kita bisa pede. Nah, kalau misalnya kita mindsetnya, gue pengen beli klonnya, misalnya klonnya Aventus, misalnya Creed Aventus ya. Terus nanti ditanya, pakai parfumnya apa nih, Creed Aventus? Ternyata bukan. Jadi kayak ada beban sendiri di situ. Udah pokoknya kalem aja, santai aja. Sesuai budgetnya, sesuai dengan karakternya, brand parfum ini sangat-sangat menyediakan apa yang kalian mau. Semua ada. Dari lokal, Middle East, kemudian dari parfum-parfum desainer yang lain, Amerika, Eropa, itu ada semuanya. Oke? Ya, ini poin yang keempat. Poin yang kelima, mulailah lebih ditingkatkan lagi sense-nya. Dari apa? Dari fashion yang teman-teman pakai dan dari tempat yang teman-teman akan datangi sesuai dengan kepentingan. Misalnya kita mau meeting dengan klien yang menentukan banget masa depan perusahaan, maka parfum yang teman-teman pakai harus yang tidak terlalu banyak menyengat dan lebih nyaman ya. Orang nyebutnya itu lebih calm atau ada mass pleasing. Nah, jadi orang yang ngobrol dengan kita itu ngerasa enak nih orangnya, asik nih, tuh kayak gitu.
Kalau teman-teman pergi ke gala dinner, teman-teman seorang pekerja, kemudian dapat undangan, gala dinner lah, ada kondangan lah, cari yang memang parfum yang dia SPL-nya bagus, yang dia projection-nya bagus, sehingga orang di sekitar itu dalam jarak 1-2 meter itu bisa kecium apa yang kalian gunakan. Walaupun mungkin mereka nggak ngerti mereknya, tapi dia suka dengan wangi kalian. Ya. Kemudian intinya poin yang nomor 5 ini, cari parfum lebih dari satu, intinya gitu, untuk berbagai macam kondisi. Intinya gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa menyesuaikan dan tetap performa kita, charm-nya kita ini tetap terjaga, confidence-nya tetap terjaga. Ya, pernah ya ngerasa misalnya lupa pakai deodoran, agak bau ketek dikit, terus kayak males banget nih, moodnya udah nggak enak dan yang lain-lain, bajunya bau keringet dan yang lain-lain. Nah, ini menghindari itu semua lah. Oke, gitu aja. Kalau suka dengan poin-poin yang ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.